Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Ramdhani dari STEMIC YAMI Tegal dengan NIM 241866024 dari Prodi Sistem Informasi. Pada video kali ini saya akan memaparkan hasil analisis tentang penjualan rumah di Amerika Serikat yang bertujuan untuk melihat tren yang bisa kita ambil dari data yang tersedia. Yang pertama, tujuan analisis. Tujuan analisis ini yang pertama adalah mengidentifikasi tren harga rumah di berbagai kota dan negara bagian. Yang kedua ada menganalisis performa agen penjualan rumah. Dan yang ketiga ada menggali korelasi antara ukuran rumah dan harga jual. Dan yang terakhir ada melihat distribusi tipe properti pada listing. Kemudian untuk rata-rata harga rumah per kota di Amerika Serikat, kita bisa lihat datanya. Yang pertama ada di kota Fresno dengan rata-rata harga rumah di kisaran 833.497 USD dolar. Yang kedua ada di Los Angeles dengan kisaran harga 815.000 USD dolar. Yang ketiga ada di San Diego dengan kisaran harga di 814.489 USD dolar. Yang keempat ada di Sacramento di kisaran harga 804.244 USD dolar. Yang kelima ada di San Francisco dengan kisaran harga di 787.924 USD dolar. Dari data ini kita bisa lihat untuk Francesco itu menduduki negara tertinggi, wilayah tertinggi, meskipun secara umum dikenal dengan kota yang biaya hidupnya sangat rendah atau lebih rendah dari yang lainnya. Yang kedua ada di San Francisco. Francesco biasanya diasosiasikan dengan harga properti tinggi, justru berada di posisi terakhir dalam grafik ini. Ini biasanya menandakan adanya banyak rumah dengan harga lebih rendah dalam dataset. Jumlah listing rumah mahal di San Francisco lebih sedikit atau tidak terwakili penuh. Harga rumah di Los Angeles, San Diego, dan Sacramento berada pada kisaran yang sangat berdekatan 18.000 USD dolar. Yang ketiga ada persebaran tipe properti. Bisa kita lihat untuk grafiknya ya, cukup merata sih dari jenis tipe properti. Yang pertama ada di tipe properti jenis apartemen dengan persebaran jumlahnya 622 dengan persentase 20,75%. Yang kedua ada di kondo dengan jumlah persebaran 617 dengan persentase 20,57%. Yang ketiga ada di townhouse dengan jumlah persebaran 614 dengan persentase 20,47%. Yang keempat ada di single family dengan jumlah persebaran 583 dengan persentase 19,45%. Yang terakhir ada di multifamily dengan jumlah persebaran 584 dengan persentase 18,80%. Dari data tersebut kita bisa lihat distribusi relatif seimbang. Tidak ada tipe properti yang dominan secara mutlak. Semua tipe memiliki porsi sekitar 18-20% dari total data. Yang kedua ada di apartemen, kondo, townhouse adalah tipe yang paling umum, masing-masing menyumbang lebih dari 20%. Yang ketiga ada di multifamily, merupakan tipe yang paling sedikit meskipun selisihnya tidak terlalu jauh dibanding tipe lain. Yang ketiga ada di rata-rata harga rumah per kota di Amerika Serikat. Kita bisa lihat ini untuk data statistiknya. Untuk statistik ada di tahun terlama itu di kisaran 1940-an. Ada tahun termuda di kisaran tahun 2023. Untuk jumlah tahun unik ada di 34 tahun, dan untuk jumlah rata-rata rumah per tahun ada di 40 rumah.
Dari data ya, kita bisa mendefinisikan distribusi merata. Setiap tahun rata-rata terdapat sekitar 40 rumah yang dibangun, menunjukkan bahwa pembangunan rumah terus berlangsung dari dekade ke dekade. Kenaikan signifikan di tahun tertentu, berarti pada tahun puncak pembangunan yang lebih tinggi, misalnya sekitar tahun 1980-an dan setelah tahun 2010, menandakan adanya lonjakan aktivitas pembangunan. Konsistensi pasokan rumah. Data ini menunjukkan bahwa di dekade jeda panjang dalam pembangunan rumah, pasar properti relatif stabil dan aktif pada setiap tahunnya. Terus untuk kesimpulan dari data ini ya, analisis dapat menunjukkan bahwa pasar perumahan di Amerika Serikat sangat aktif dan terdistribusi merata, baik dari segi waktu pembangunan, jenis properti, hingga harga per kota. Ada anomali menarik seperti tingginya harga rumah di Fresno dan seimbangnya distribusi tipe rumah. Informasi ini penting untuk pengambilan keputusan dalam pengembangan properti, pemasaran, dan investasi sektor perumahan. Demikian presentasi dari saya. Semoga memberikan wawasan yang baru terkait dinamika